Sejak dahulu kala, kebudayaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia tumbuh, berkembang, dan diwariskan dari generasi ke generasi menjadi jati diri sebuah bangsa. Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam, mulai dari tradisi, tarian, hingga upacara adat seperti tabut. Semuanya menjadi warisan berharga yang perlu kita lestarikan. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan arus informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Budaya lokal menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk tetap eksis di tengah pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Melalui video ini, kami akan membahas mengenai strategi Sanggar Gendang Serunai dalam menjaga eksistensi budaya Bengkulu di tengah arus globalisasi. Jadi Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Di sini kami ingin berbincang-bincang mengenai sanggar Ibu. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Wiwit. Ibu Wiwit. Iya, pemilik sanggar. saya ya owner ya. Jadi di sini Ibu, kami ingin sedikit bertanya-tanya atau kita diskusi aja ya Ibu. Boleh. Tentang terkait sanggar. Jadi Ibu, gimana sih cara sanggar Gendang Serunai ini memadukan musik tradisional dengan tren musik yang berlaku atau beredar saat ini? Kalau untuk dikolaborasikan musik antara tradisi dan modern mungkin kita belum ada. Kita sekarang cuma fokusnya ke tradisi. Maksudnya kita mengembangkan budaya Bengkulu itu dengan mengajak adik-adik yang ibarat kata yang tidak ada kegiatan atau mau mengisi waktu luang untuk menjadi anak sanggar, paling dengan itu. Kalau untuk musik mungkin kami belum sehebat atau sebagus sanggar lain. Sekarang kami cuma maksudnya musik yang sudah ada. Memang ada garapan-garapan ada, tapi tidak terlalu fokus ke garapan. Jadi kita benar-benar yang untuk tarian saja, bukan untuk musik. Kolaborasi musik modern dan tradisi tidak ada di sini. Berarti baru masih mengembangkan yang tradisional ya? Iya. Kalau strategi yang digunakan untuk mempromosikan sanggar sendiri ada atau enggak? Kalau dari kita paling ya di IG atau di WA kita selalu bikin seperti iklan. Seperti itu kan membuat kata-kata, maksudnya kayak iklan yang bisa bikin orang mau, oh seperti ini ya, oh di sini ada sewa baju, ada sewa, ada make up, ada tarian. Nah paling kita bikin di IG atau WA. Jadi promosi dari IG atau WA seperti itu, seperti halnya menyediakan baju atau makeup kayak gitu, bisa menarik adik-adik semua untuk ikut atau gabung dalam sanggar. Iya. Kadang setelah mereka sewa baju, kadang mereka bertanya, bisakah kita bergabung untuk jadi anggota sanggar? Boleh. Tapi yang sekarang ini, saat ini kita menerima yang benar-benar orangnya yang sudah bisa menari, maksudnya. Kalau memang kita ada juga terima yang belum bisa nari, cuma kebanyakan kami mencari yang sudah bisa, maksudnya sudah tidak kaku lagi bergerak atau gimana. Karena sebanyak ini ada sekitar 20 orang yang sudah daftar, itu kebanyakan badannya agak sedikit kaku. Jadi susah kalau kita untuk melatih lagi tuh, bingung jadi kan. Jadi kita cari yang tidak kaku, yang luas, paling kita terima itu. Dan pemusik juga kita terima, cuma belum ada minat kayaknya anak-anak untuk ke musik, karena anak-anak sekarang kan lebih ke gadget aja kan. Nah ya jarang yang mau belajar musik, itu jarang.
Berarti kalau misalnya dol itu jarang diminatin. Ada sih sebagian, tapi sekarang kan memang sekolah-sekolah memang tidak mengadakan pensi ya. Yang ada mungkin sebagian, yang ada P5 atau apa ya, kayak karya, saya kurang ngerti ya kalau sekolah kan, beda karya atau gimana kan ada, itu pasti di setiap sekolah. Cuman kalau untuk pensi sekarang paling cuma beberapa sekolah saja yang bisa. Itu pun mereka tidak maksudnya tidak harus musik. Jadi boleh mereka mau nari seperti ini sekarang kan, dari SMA 2 kan mereka tidak harus main musik, mereka bisa nari. Yang cowoknya boleh juga nari kalau memang mereka tidak bisa memainkan alat musik, karena agak sedikit rumit kalau untuk alat musik kan, belajarnya mungkin butuh waktu yang lama. Kan dol itu kan termasuk dalam budaya Bengkulu. Ya. Nah, kalau misalnya selain dari anak-anak sekolah, masih ada atau enggak yang meminati dol? Ada. Kebetulan kami yang anggota sanggar sini, bukan maksudnya yang sekolah mungkin udah tamat semua, tamat sekolah. Ada yang sudah bekerja, tapi mereka masih mau bergabung untuk main alat musik, untuk berbagi ilmu, masih mau. Tapi lebih kebanyakan penari daripada pemusik. Kalau penari sekitar 30 atau sampai 40 orang ada. Kalau pemusiknya mungkin 10 orang kurang. Minatnya kurang kalau untuk musik. Tapi kalau penari banyak. Jadi sekarang itu anak-anak sekarang lebih minat ke tari ya, Bu ya? Iya, lebih minat ke tari. Mungkin karena make up atau pakai baju adat. Jadi mereka mungkin bisa post ke IG atau bisa post ke TikTok. Nah, itu bikin mereka mau kadang itu kan. Iya. Kalau hambatan yang dihadapi dalam mempertahankan sanggar selama sanggar ini berdiri, kira-kira ada hambatan atau apa? Hambatannya ada. Mungkin kalau sekarang, kalau beda dengan zaman dulu kan anak-anaknya, kalau masalah sewa baju, kostum atau gimana kan anak-anak sekarang maunya yang baru. Jadi kita harus upgrade. Itu mungkin 6 bulan sekali kita harus upgrade. Kalau kita nggak upgrade, kita ketinggalan sama sanggar-sanggar yang lain. Karena sanggar-sanggar yang lain kadang dia punya pakaian baru dan langsung dipromosikan lagi mungkin. Nah, kalau kita ngikutin sekarang, kita harus terus ganti, upgrade terus. Kalau kita cuma stuck di situ aja, nggak akan bakal ada yang mau ke sini lagi. Dan terus juga harga juga, kalau untuk anak sekolah kan kita mungkin lebih meringankan untuk anak sekolah. Dan kami juga tidak menaikkan harga. Kalau untuk harga sewa atau belajar atau gimana itu kita bisa bicarakan. Maksudnya ya kalau untuk anak sekolah kan kita lebih pentingkan. Jadi hambatannya itu kira-kira di upgrade-nya ya, Bu ya, bajunya. Ya, bajunya harus baju baru. Setiap 6 bulan sekali harus ganti. Kalau di tariannya sendiri misalnya kan ada acara tuh, orang-orang tuh ada nggak keberatan untuk tari tradisional yang diberikan? Misalkan ada acara tertentu yang minta untuk tari tertentu, nah orang-orang itu keberatan atau enggak kayak gitu? Kalau untuk tarian di acara itu kan mereka sesuai request. Misalnya di hajatan pernikahan, mereka maunya misalnya tari persembahan Bengkulu boleh ada, terus agar pengantin Palembang ada. Nah, terakhir kemarin kita pernah tari Tapanuli. Jadi pengantinnya memang dari Tapanuli, maunya pakai baju adat Tapanuli, narinya Tapanuli. Kita bisa. Jadi kita boleh, pengantin atau si yang punya acara minta tarian apa, kita sediakan. Jadi nggak ada keberatan kalau dari anggotanya sendiri? Nggak ada. Malah mereka suka untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya. Kan tadi Ibu bilang kalau misalnya anggota yang ikut dalam sanggar tuh kebanyakan yang sekolah ikut latihan. Nah, itu selain dari anak-anak sekolah, bisa dari kalangan-kalangan yang lain? Ada. Pernah kita dari kedinasan ada. Dari kemarin pernah di tahun berapa itu saya lupa. Itu pernah kita di SPM ngajar ya untuk polisi yang baru kan. Itu pernah belajar musik sama kita, pernah kita langsung ke sana, pernah. Dan terakhir saya pernah ke Cina
itu sama PLTU. Jadi penarinya dari PLTU itu ada ulang tahun dari PLTU di Cina. Nah itu kami ngajarin sampai ke sana. Kalau yang diajarin itu tariannya tarian apa Bu? Kalau yang Banyak kan di tarian Cina? daerah. Oh berarti Kreasi. ngenalin tarian daerah ke Iya. luar kayak gitu. Iya, dari kreasi. Kebetulan kami bawa musiknya musik dol. Oh berarti Benar-benar. dari sanggar ini ngenalin ke situ tarian daerah sama dol kayak gitu. Ya, cuma kita nggak bawa alat dol karena situasi juga kalau kita berapa orang kan banyak. Jadi kalau mau bawa alat-alat musik mungkin agak sedikit ribet kalau di perizinan kan. Jadi kita cuma bawa rekaman musiknya nari di sana. Oh berarti dolnya nggak dibawa? Enggak. Ribet Rekaman. juga jauh Iya, ya? jauh. Soalnya perizinan di sana lebih ketat. Makanan aja susah dibawa apalagi Iya. itu. Kan kemarin ikut yang ke Cina tuh. Kan di Bengkulu ini kan ada acara tabut kan Ibu. Nah kalau acara-acara kayak gitu sanggar ini ikut atau enggak? Ikut. Oh berarti setiap ada acara tuh sanggar berpartisipasi ikut. Ya, tahun kemarin kita ikut lomba permainan rakyat ikan-ikan. Nah, gitu. Alhamdulillah kita masuk kategori. Jadi sanggar ini udah apa tuh banyak ya Bu ikut acara-acara sampai kemarin Iya. yang di Cina itu. Iya, Udah bagus. Nah, di sini tadi kan Ibu bilang kalau misalnya kolaborasi dengan alat musik modern itu belum ada nih Bu. Iya. Nah, mungkin saran dari kita itu agar sanggarnya lebih maju, agar sanggarnya lebih dikenal juga, bisa nanti berkolaborasi dengan alat-alat musik atau bisa menggarap musik-musik yang lebih bagus agar bisa sanggarnya lebih maju dan dikenal. Jadi harus update terus ya Bu ya. Ya, Maupun pakaiannya, pakaian seragamnya maupun konten-konten yang ada di Ya. Instagram. Jadi sejauh ini konten yang paling menarik orang itu yang ada di Instagram ya Bu. Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok. Apakah sanggar ini ada Instagram sama TikTok sama admin Ada, itu? ada. Iya. Nanti kita minta ya Ibu untuk apa tuh mempromosikan jadi Oh, boleh. agar orang-orang bisa tahu mengenai Iya. sanggar ini dan juga bisa ikut. Iya. Nanti juga kita kalau misalnya dari universitas sendiri ada acara-acara seperti Disnatalis atau ulang tahun dari universitas kan biasanya ngadain acara tuh seperti lomba tari atau apa nanti kita kasih tahu kita promosiin juga. Alhamdulillah. Agar nanti bisa budaya Bengkulu atau tradisi-tradisinya nggak punah biar orang-orang bisa terus Iya. mengembangkan. Iya, iya. Ya, jadi Ibu itu aja yang ingin kita tanyain. Makasih ya Ibu. Ya sama-sama. Karena Kami yang udah makasih mau- juga udah mau wawancarain kami, udah mau promosikan kami. Alhamdulillah. Semoga kuliahnya juga lancar. Ya, semoga sanggarnya juga lancar. Iya. Nah, nanti kami juga ada spanduk biar nanti bisa kalau lagi ada acara buat foto atau bisa dipajang agar orang Terima kasih banyak.